Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Wangsa, NIM 1720602147. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep materi atau mind mapping yang saya buat mengenai PSAK Syariah 106 tentang musyarakah. Baiklah, seperti yang kita ketahui, standar akuntansi keuangan itu terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama yakni PSAK IFRS, yang kedua PSAK ITAB, yang ketiga PSAK UMKM, yang keempat PSAK Syariah, dan yang kelima yaitu PSAP. Yang dimaksud dengan PSAP di sini adalah pedoman standar akuntansi pemerintah. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan tentang PSAK Syariah 106 mengenai musyarakah. Tujuan dari PSAK 106 yakni untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dari transaksi musyarakah. Kemudian ruang lingkup dari PSAK 106 ini, yang pertama yakni entitas syariah, yang kedua yakni tidak mencakup sukuk atau obligasi syariah. Jadi ruang lingkup dari PSAK 106 ini, yang pertama ini entitas syariah. Maksud dari entitas syariah ini adalah pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Contohnya yakni bank syariah. Kemudian untuk ruang lingkup yang kedua yakni pernyataan ini tidak mencakup pelaporan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Jadi jelas di sini tujuan dari PSAK 106 ini adalah untuk mengatur bagaimana cara pengakuan, mengatur bagaimana cara pengukuran, penyajian, serta bagaimana cara mengatur pengungkapan dari transaksi musyarakah. Selanjutnya terdapat beberapa istilah dalam PSAK 106 ini. Yang pertama yakni musyarakah. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bagian dana untuk pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian itu berdasarkan porsi kontribusi dana. Kemudian terdapat istilah mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif yaitu mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menyuruh orang lain. Sedangkan yang maksud mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut serta dalam mengelola usaha. Musyarakah sendiri tergolong dalam dua jenis, yakni musyarakah permanen dan musyarakah nurun atau mutanakisah. Yang dimaksud musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana sesuai dengan akad dan jumlah tetap sampai akhir akad. Kemudian yang dimaksud dengan musyarakah nurun atau mutanakisah adalah akad musyarakah dengan ketentuan bagian dana. Mitra satu dapat dialihkan kepada mitra lainnya melalui beberapa tahap, sehingga mitra lainnya tersebut dapat menjadi pemilik penuh dari usaha tersebut. Untuk musyarakah mutanakisah ini, saya mencontohkan dari seseorang yang ingin beli rumah, namun memiliki modal yang tidak cukup seperti itu, sehingga ia datang ke bank syariah yang menawarkan akad musyarakah. Selanjutnya karakteristik dari PSAK 106. Karakteristik yang pertama yakni para mitra menyediakan dana. Maksud dari pernyataan ini adalah para mitra berkontribusi dalam menyediakan dana untuk melakukan usaha musyarakah, baik yang telah berjalan maupun untuk membuat usaha musyarakah yang baru. Kemudian investasi dalam bentuk kas atau aset non kas. Adapun bentuk investasi dalam musyarakah ini dapat diberikan dalam berupa kas atau aset non kas. Untuk aset non kas ini harus diketahui berapa nilai tunai seperti itu, sehingga dapat diketahui berapa kontribusi yang diberikan untuk usaha musyarakah tersebut. Kemudian karakteristik yang keempat yakni adanya jaminan atas suatu prestasi. Mitra satu tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, namun mitra dapat meminta jaminan kepada pengelola ataupun mitra aktif jika melakukan
kesalahan yang sengaja. Bentuk kesalahan yang sengaja seperti penyalahgunaan modal ataupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut fikih Islam, jaminan itu diperbolehkan hanya untuk investigasi jika di kemudian hari terdapat wan prestasi atau kesalahan yang sengaja. Namun jika tidak terdapat wan prestasi, maka jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yakni untuk pembagian keuntungan yaitu berdasarkan kesepakatan, dan untuk pembagian kerugian itu berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya, untuk bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disatukan. Kemudian karakteristik yang terakhir yakni pengelola mengadministrasi transaksi dalam catatan akuntansi tersendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi musyarakah. Untuk pengakuan dan pengukuran yakni dijelaskan dalam paragraf 13 pada buku Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yakni untuk pertanggungjawaban usaha musyarakah dan sebagai pertimbangan dalam bagi hasil, maka mitra aktif harus membuat catatan akuntansi yang terpisah. Maksud dari catatan akuntansi yang terpisah yakni membuat masing-masing mitra membuat catatan akuntansi tersendiri. Kemudian untuk pengakuan dan pengukuran ini dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu pada saat akad. Periode yang kedua yaitu saat akad, dan periode yang ketiga yaitu pada akad berakhir atau akhir akad. Kemudian selanjutnya yakni penyajian. Penyajian yakni dilakukan oleh para mitra, baik mitra aktif maupun mitra pasif, dalam bentuk laporan keuangan. Untuk mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait seperti kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Kemudian untuk mitra pasif yaitu menyajikan hal-hal yang terkait seperti kas dan aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian untuk keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset diserahkan pada nilai wajar sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. Adapun dari pengungkapan transaksi pengungkapan PSAK Syariah 106 di musyarakah ini adalah mitra mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah, tapi tidak terbatas pada isi kesepakatan pengelola usaha maupun penyusunan laporan keuangan pada PSAK 101. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.